ternyata nggak juga semua begitu ya. Ada yang ngomongnya kenceng tapi hatinya lembut gitu kan saudara. Ya itu ada di utara bagian saya saudara, Manado, Sulawesi Utara. Bukan utara yang lain saudara. Di utaranya saya, Sulawesi Utara. Daripada ngomongnya lembut saudara, tapi hatinya ada kan begitu saudara? Guys, nggak apa-apa. Tapi penyimpan kesalahan saudara, penyimpan kebencian, ini lebih bahaya saudara. Para nambalo harus terjadi pemisahan. Yesus berkata, aku datang bawa pedang supaya bagi yang memenuhi aku harus terjadi seperti ini. Amin saudara. Luar biasa. Memisahkan sumsum, tulang, sendi. Oleh sebab itu firman Allah yang diibaratkan adalah pedang. Betapa bahagianya kalau kita mendengarkan firman Allah. Amin. Ya puji Tuhan. Orang tua kita, ibu gembala kita, yang saya tahu dengan pengajaran yang keras saudara, itu kami sudah sangat memahami. Oleh sebab itu dengan semua hal itu menjadikan kita pengikut Tuhan yang tahan uji, yang tahan akan semua tantangan apapun, sehingga tuntutan apa yang Yesus sampaikan itu mampu terrealisasi dalam setiap aspek hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Musuh utama tadi katakan ini pedang. Yang kedua saya masuk, ya ada beberapa poin di sini, ya. Penghalang antara kita dengan Tuhan. Ya, saya langsung hanya mengambil poinnya. Ayat yang ke-35 tadi di sana disebut ayat 36 di sana disebut ya, musuh utama adalah di dalam seisi rumah. Sebelum saya lanjut sebelum masuk di sana, yang saya terjemahkan di sini adalah pemaknaannya adalah musuh utama. Kenapa disebut musuh utama? Adalah hal-hal yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Itu musuh utama. Nah, kita masuk di dalam ayatnya. Loh, kok suami, istri, anak-anak emang menjadi penghalang bagi Tuhan? Siapa bilang tidak, saudara? Siapa bilang tidak? Jujur, terkadang istri menjadi kendala kita untuk membangun kita hubungan dekat dengan Tuhan. Jujur, saudara, istri terkadang menjadi penghalang untuk kita dekat di hadirat Tuhan. Ya, ya saudara. Anak, bukankah juga begitu? Kita berdoa supaya anak saya dapat jodoh. Tuhan kasih jodoh. Puji Tuhan. Itu bagian dari jawaban atas doa kita. Seperti firman Allah katakan oleh Paulus, apapun menjadi keinginanmu, nyatakanlah dalam doa kepada Allah semua keinginan kamu. Tuhan akan kabulkan. Dikabulkan saudara, dapat pasangan. Gitu anak sudah dapat pasangan, menikah, akhirnya diliputi dengan sukacita dan seterusnya. Dapat anak sudah. Wah, doa kita semakin kayaknya luar biasa terjawab. Saya dalam beberapa konseling kepada jemaat, saya sampai ke soal pernikahan mau langsung punya anak atau belum, saya konseling sama mereka. Saya tanya, ini sudah masuk di bagian konseling pernikah, saya sampai ke punya anak dan mau langsung punya anak atau belum, saya coba tanya sudah, saya coba korek. Ini kan bagian dari program sudah. Ada yang malu-malu, mau langsung punya anak atau belum? Ini kalau memang program apa salah? Ya, dan seterusnya. Begitu dapat anak saudara, muncullah yang disebut keluarga itu punya cucu. Mulai ada yang ketawa saudara. Udah terusin saja saudara.
Siapa bilang keluarga itu tidak menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan? Siapa bilang? Ma cepetan dong, cepetan, aku mau melayani. Sebentar, juga. Entar dong, kalian ini belum selesai yang kirim pipiku, belum selesai, gitu kan? Ini penghalang sudah. Siapa bilang enggak? Banyak hal yang kita bisa pelajari dalam bagian hidup baik. Wah, benar apa Yesus katakan. Nah, maksudnya di sini adalah ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapak ibunya, ya itulah istrinya di situ. Ayatnya di situ. Yang Yesus mau tawarkan di sini adalah bukan untuk memberikan yang namanya paradoks dari mengasihi ini, adalah kebalikannya adalah membenci, bukan saudara. Yang Yesus maksudkan di sini adalah berikanlah kasih itu seutuhnya kepada Allah. Itu maknanya saudara. Bisa pahami saudara? Karena dalam bahasa aslinya Yesus mau menyebut bahwa ada kata membenci di sini, tetapi bukan mutlak untuk benci dalam harfiah, bukan. Maksud dari kata benci di sini, artinya kurang mengasihi ini adalah, itu memang di dalam arti, di dalam beberapa terjemahan mengungkapkan bahwa udahlah, betul engkau mengasihi bapakmu, engkau mengasihi istrimu, suamimu dan anak-anak dan seterusnya atau sebagainya. Tetapi itu kasih yang kurang, lebih sedikit maksudnya. Nah, kasih yang full itu adalah untuk Tuhan. Itu maksudnya saudara. Amin saudara. Jadi bukan benci serta merta aku membenci, bukan itu maknanya, bukan. Artinya batasan kasih itu lebih kurang dikit untuk keluarga. Nah, untuk Tuhan itu adalah kasih yang full, saudara. Nah, ini maknanya, saudara. Waktu saya belajar dulu Tuhan, di mana ini pemahaman ini? Saya gali. Ketemu di sini, saudara. Bukankah kita muncul terkadang demi ini alasan kita ini, kasih kita yang seutuhnya kepada Tuhan itu mulai apa ya, saudara? Mulai bercabang. Kita mulai membuat hitung-hitungan. Nah, untuk korelasi ayat ini, relevansi ayat ini, kita bisa menemukan itu di dalam ungkapan Yesus tentang kasih yang utama, hukum kasih yang utama. Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Kata segenap ini adalah benar-benar sekutunya itu tidak berkurang sedikit pun, saudara, dari takaran ukuran yang Tuhan inginkan. Ini kata segenap. Jadi tidak berkurang sedikit pun dari takaran ukuran yang Yesus inginkan. Nah, sementara kepada orang tua, kepada keluarga, yang Tuhan mau adalah ya di bawah sedikitlah dari kita mengasihi segenap kepada Tuhan. Itu maknanya, saudara. Lebih ekstrim tentang pengajaran ini. Dan kalau kita tidak minta pencerahan Roh Kudus, seperti yang tadi sudah katakan Yohanes pasal 8 ayat 43, banyak orang yang mengerti bahasanya Tuhan. Kenapa? Tidak mengenal firman. Kalau kita coba melihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, lebih ekstrim kata-kata di sana tentang konsep kita, kasih kita terhadap keluarga. Lukas 14 ayat 26. Nah, coba lihat di sini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ekstrim lagi, saudara.
rasakan, saudara. Ini gak enak didengar, saudara. Ini gak enak dibaca, saudara. Loh, di mana pengajaran Yesus kok membenci? Bukankah Yesus mengajarkan kasih? Kok ini membenci? Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa membenci di sini adalah bukan membenci dalam arti harfiah yang mengandung hukum kemutlakan, tidak, saudara. Tetapi maksudnya adalah yang tadi sudah katakan. Kasih kita itu takarannya lebih mengurang daripada kasih kita kepada Tuhan. Ya, begitu penjelasannya. Jadi karakter itu adalah apa ya, saudara? Kita mengobrol kasih kita benar-benar kepada Tuhan seutuhnya, saudara. Barulah kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dan seterusnya. Ya, rasanya gak enak membaca ayat ini, saudara. Untuk mengikuti Tuhan harus membenci, saudara. Ya, mana ada sih pengajaran Yesus yang sesungguhnya begini? Tapi puji Tuhan, kita bisa mempelajari dalam bagian hari ini, saudara. Ya, saya juga bisa protes, saudara. Kalau kita nggak memahami apa Yesus maksud, saya bisa protes. Di mana sih hukum kasihmu Tuhan? Masa saya mengikut Tuhan harus membenci orang tua saya? Tapi setelah kita mempelajari, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah berilah kasih kita seutuhnya kepada Tuhan, barulah nomor 2 kepada keluarga kita. Amin, saudara. Bahasa umum berkata, berilah kasih kita yang primer kepada Tuhan, barulah kasih kita yang sekunder kepada keluarga. Ini mungkin hanya sekedar apa ya, saudara? Apa kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa istilahkan itu. Tapi saya rasa tidak mengurangi bobot, saudara. Tidak mengurangi bobot. Karena apabila kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, kasih itu kita impartasikan kepada banyak orang. Amin, saudara. Apabila kita mempunyai kasih Allah, kita mengasihi Allah dengan sesungguhnya, kasih itu pun yang kita aktualkan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Puji Tuhan. Yang berikut, tinggal 10 menit. Yang keempat, ayat 38 dan 39 berbicara tentang salib. Salib sini saya terjemahkan adalah penderitaan dan kemuliaan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yesus berkata, bagi yang mau ikut Dia harus pikul salib loh. Salib yang mana? Apa Tuhan tahu penderitaan saya sudah seperti ini, gak habis-habisnya? Kita mungkin bisa berkata begitu, sudah. Karena itu realitas, sudah ya, kita rasa. Tahun baru kita langsung berhadapan dengan semua yang baru, sudah. Harga baru, harga ini baru, harga ini baru, ya, sudah. Langsung direspon oleh masyarakat yang langsung menjadi sasaran dari semuanya itu. Ini, ya. Apakah Tuhan tidak tahu penderitaan itu? Mungkin kita berkata begitu. Kita harus pikul salib lagi. Dan saya dengan yang tadi saya maksud, ya bersyukur saja lah, berdoa sama Tuhan. Karena apapun yang sedang terjadi memang sudah difirmankan bahwa dunia tidak
semakin baik, tapi semakin suka. Ya. Tadi pagi masih saya sempat ke pasar. Ya, mohon maaf ya, jangan ikutin saya Bapak Ibu. Kalau istri saya nggak tahu pasar, saudara. Ya, bukan saya ajak dia manja, enggak, saudara. Ya, memang itu sudah bagi porsi, saudara. Saya yang ke pasar, dia yang masak, ya kita makan bareng-bareng. Gitu kan, saudara? Sederhana, saudara. Begitu aja, saudara. Nah, tadi waktu saya mau beli ini, beli itu, dia bilang, saya, masih bisa 5.000 bisa cabai ketengan? Bisa. Tapi jangan yang ini yang 100.000 lebih. Oh, ya. Yang mana tahu istri saya harga cabai itu? Dia nggak tahu, saudara. Dia nggak pelaku pasar, saudara. Saya pelaku pasar, saudara. Beras mana dia tahu, beli, saudara. Bukan saya memanjakan dia, tidak. Ini ada yang susah. Dia tahu. Istri saya nggak bisa kemana-mana kalau tanpa saya, saudara. Ya. Bisa habis ongkos di Grab daripada mau belanja, bisa habis di situ, saudara. Jadi dia tergantung ke saya, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Dengan adanya begitu, saya nggak pusing-pusing istri saya dari mana. Istrinya dari mana. Kalau dia seandainya bisa bawa mobil sendiri, sudah saya pikir, wah, cerita bagaimana ini. Tapi karena dia tergantung sama saya, saudara, tenang saja, saudara, gitu. Haleluya. Tapi saya punya niat dia mesti ngerti, dia mesti tahu bawa mobil, saudara. Mesti. Karena gimana dia harus tergantung ke saya terus, gitu ya. Mau datang ke Sudirman, kalau saya nggak ada, dia nggak bisa datang, saudara. Ya udah, aplikasilah dan seterusnya. Kesulitan, penderitaan, tetapi ternyata yang dimaknai dalam bagian ini adalah maksud Yesus itu adalah salib itu adalah kekuatan Allah buat kita, saudara. Haleluya. Dan terus-menerus kita harus memberitakannya, saudara. Oh, haleluya. Bagi orang lain katanya salib adalah kebodohan, tapi bagi kita mendatangkan berkat. Oh, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Betul. Ayat ini bagi orang lain itu tak bermakna, itu kebodohan. Tapi bagi kita orang yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah buat saya dan saudara. Sehingga apabila kita dalam kelemahan, ada masalah yang mengalir dalam diri kita. Kita ingat salib, berarti kita ingat cinta Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Dan memang agak sulit dipahami, saudara, kata-kata ini. Seperti tadi, saudara, lagu-lagu kita tadi ada kata yang agak sulit, saudara. Yang biasa kita sudah nyanyikan, saudara. Keselamatan bagi Allah. Emang Allah butuh keselamatan, saudara? Seharusnya keselamatan dari Allah. Kalau menurut saya, saudara, ya, keselamatan dari Allah. Iya, itu kan sudah menjadi gubahan yang sudah permanen, gitu ya. Jadi kita ikut nyanyi dan seperti itu. Tapi kalau kita menelusuri, sebetulnya adalah keselamatan itu adalah dari, bukan bagi Allah, saudara. Bukan. Baru kata-katanya yang lain baru benar, saudara. Ya, tapi kalau orang lain kita pilih saja, saudara. Emang Allah betul keselamatan? Enggak, saudara. Tapi kita sudah apa itu tidak masalah, karena memang kita sudah bakukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah ada banyak kata-kata kalimat yang agak suka kita paham. Salib. Nah, tentang salib ini ternyata dalam tradisi kerajaan Romawi, bahwa seseorang kalau dihadapkan dalam satu persidangan, dalam satu hukuman, ini ada menarik untuk kita telusuri. Apalagi pada saat pemerintahan Kaisar Nero, saudara, wah, itu dibasmi habis-habisan. Sehingga bagi umat Tuhan ketika itu melihat penderitaan itu sudah biasa, saudara. Mohon maaf ya, saudara. Itu catatan sejarah berkata begitu. Itu bukan kalimat dari saya. Jadi apa-apa yang mereka lihat itu sudah jadi biasa, saudara. Sehingga tadi saya katakan tentang memikul salib bagi orang-orang ketika zaman pemerintahan kerajaan Romawi itu, ketika mereka memikul salib, ya, saya mencatat di sini salib itu yang dipikul ketika orang-orang menghadapi hukuman.
yang vertikal, kalau yang horizontal, tapi yang ini yang vertikal. Itu diterjemahkan dengan patibulum. Itu yang vertikal, itu dia pikul. Itu orang melihat itu sudah biasa, sudah. Itu sudah biasa pada ketika itu, sudah. Oleh sebab itu, pengajaran tentang salib menurut Yesus ini kalau dilemparkan kepada para pengikut Tuhan, ini bukan hal yang baru, sudah. Itu maknanya. Sehingga kita pun mendengar tentang pengajaran tentang salib, yang mata kita yang fokus tertuju adalah Yesus telah mati di kayu salib karena Dia telah korban bagi kita. Dan yang terutama adalah seperti ungkapan Paulus di sini, salib itu berbicara tentang bagi kita yang diselamatkan adalah mendatangkan kekuatan Allah bagi saya dan saudara. Kalau Allah pihak kita, iman kita tidak tergoyahkan. Yang terakhir, ayat 40 sampai 42 itu tadi saya sudah katakan berbicara tentang upah. Ya, bisa ditampilkan lagi ayatnya, kita bisa membaca bersama. Atau saya baca ayat 40 dan seterusnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini berbicara tentang upah. Nah, tadi dalam pendahuluan saya sudah katakan, sepertinya menerima upah yang kurang tidak sesuai dengan aturan. Karena biasanya orang bekerja keras dulu baru mendapatkan upah. Tetapi dalam bagian ini Yesus mau menyampaikan bahwa teori seperti itu ternyata bisa dimentahkan langsung oleh Yesus sendiri. Ya, kenapa saudara? Saya cepat saja. Mazmur pasal 127. Mungkin ayat ini bukan ayat yang baru bagi kita. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Pasal 128 ayat 3 dan ayat 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Muncul kalimat di sini, baik dia perempuan, baik anak, baik laki-laki, dikatakan di sini yang takut akan Tuhan diberkati. Saya lebih menyoroti bagian ini adalah berkat upah pelayanan. Yang setuju katakan itu. Berkat upah pelayanan. Kenapa? Sedang tidur saja pun diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, pemahaman ini kan saya rasa sudah sering kita dengar bahwa kita tidak melihat ini dalam secara harafiah kita tidur-tiduran dapat berkat, tidak, saudara. Kita sudah bekerja giat, kita sudah berupaya dengan susah payah, maka pada akhirnya sekalipun kita tidur, itu apa yang kita telah tabur itu akan menghasilkan upah. Itu kan, saudara, itu pemahaman kita. Tetapi lebih dari semuanya itu bahwa Allah kita, Allah yang sanggup
memberkati dalam segala bagian apapun. Oleh sebab itu tadi saya tertarik dengan pasal 128 bahwa baik laki-laki, baik perempuan, baik istri, baik suami, anak-anak, semua yang takut akan Tuhan diberkati, ada upah dari Tuhan. Luar biasa saudara. Nah, saya mau katakan saudara, Allah kita adalah Allah yang siap memberi upah bagi kita orang bekerja di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita memahami konsep ini bahwa ya kita nggak usah menyanyi kayak mengasihi diri seperti orang Manado. Mohon maaf ya saudara, ini dipelesetin sedikit. Adakah siang saya tapi hidup yang pagi dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Ikut dari lagu dunia tuh. Ini kan sudah maksudnya loh, kenapa hidup saya begini terus gitu. Selama-lamanya katanya. Bukan selama-lamanya itu kan ref dari firman Tuhan yang berubah kan saudara. Jadi ya mengapa hidupku begini tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya katanya. Orang yang mengikut Tuhan dengan benar pasti ada upahnya. Amin saudara. Ya. Saya tidak membahas lagi tentang siapa yang menyambut ini, siapa yang menyambut ini. Itu sudah sering kita praktekkan saudara. Saya hanya memberi pemahaman bagi kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan selama kita berjalan mengikut Yesus dengan benar, punya rasa takut akan Tuhan dengan poin-poin yang tadi saya sudah katakan. Luar biasa, Pak. Wakil gembala untuk anakku diberkati oleh Tuhan. Ada upah yang melimpah, ya. Puji Tuhan. Kami Tuhan izinkan pergi ke Sumatera. Ya, setelah saya waktu di sini siang, ya, malamnya saya berangkat ke Sumatera. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Justru di sana kami melepaskan berkat, tetapi berkat sukacita, upah pelayanan itu, upah apa yang kita lakukan itu luar biasa, sukacita saudara. Ternyata bersama dengan itu, Pak Ferdinand juga ternyata ada di daerah Jambi yang memulai kita. Coba kita hampir janjian, Pak Dinan, kamu di Jambi, saya lagi ada di sini, bisa ketemuan sebetulnya. Kalau saudara ini, puji Tuhan, kita lakukan itu, kita tahu melayani Tuhan, mengikuti Yesus dengan benar, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jemaat yang di tempat ini saya percaya, kalau saya mau simpulkan, berarti untuk mengikuti Yesus dengan benar, paling tidak minimal kita menjalankan poin-poin yang telah kita lakukan, yang telah kita ikuti tadi bersama-sama. Ya, poin-poinnya adalah harus ada pemisahan, amin saudara. Harus pasti ada pemisahan. Kemudian kedua, kasih itu harus jelas. Kasih yang terutama adalah kepada Tuhan, baru kepada keluarga kita. Ya, ini sangat jelas penjelasannya begitu. Demikian saudara, harus yang terutama adalah kepada Tuhan, baru kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga tentang salib penderitaan, tetapi di balik semua itu ada kemuliaan yang Allah berikan karena di dalamnya ada kekuatan Allah bagi saya dan saudara. Dan yang keempat yang terakhir, Tuhan siap memberi upah bagi kita. Sekalipun itu bukan upah secara materi, tetapi upah pelayanan kita selama ini. Oleh sebab itu, berilah dirimu untuk terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan dengan cara mengikuti Yesus dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan. Kami sebagai umat-Mu
Kami sebagai murid-murid-Mu, terkadang kami tidak memahami kata-kata yang Kau ucapkan, sampaikan bagi kami. Tetapi kami berterima kasih karena sekalipun kata-kata-Mu sukar dan sulit, tetapi karena kami mencintai firman-Mu, karena kami mengenal firman-Mu, maka Tuhan, kami dapat memahami seperti apapun kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Kami harus belajar untuk menyatakan diri kami. Kami bukan orang dunia sekalipun kami ada di dalam dunia. Kami adalah murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Akan terjadi pemisahan-pemisahan, tetapi kami akan tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami terus untuk mengasihi Engkau sebulan hati kami. Bukan hati yang bercabang, bukan hati yang bimbang, tetapi hati yang teguh untuk meraih berkat-berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Inilah kasih yang Engkau ajarkan bagi kami. Banyak orang mendua hati di akhir zaman ini. Sebentar berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi ketika menghadapi badai menghadapi tantangan, menjadi bimbang. Tetapi pengajaran firman Allah pada hari ini, biar kami benar-benar memberi hidup kami punya hati iman yang sebulat-bulatnya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Di saat kami lemah, kami pandang salib-Mu ya Tuhan. Pemberitaan tentang salib, kebodohan bagi dunia, tapi kekuatan bagi kami orang yang percaya. Bagi kami yang telah diselamatkan adalah kekuatan yang mendatangkan kemenangan bagi kami. Kekuatan yang mampu mengatasi semua persoalan hidup ini. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami bimbang, Tuhan teguhkan. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus, di dalam nama Yesus semua penyakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat upah berkat bagi kami yang melayani Engkau. Engkau menyediakan upah pelayanan bagi kami yang setia. Oleh sebab itu kami terus mau mengikut Engkau dengan cara yang benar, bukan dengan akal pikiran kami, bukan dengan cara-cara kebisaan kami, tetapi mengikut Engkau sesuai dengan petunjuk-petunjuk kebenaran firman-Mu. Terkadang kami merasa kami sudah benar mengiring Engkau. Ketika kami mengandalkan pikiran kami, ketika kami mengandalkan logika kami menganggap perjalanan kami mengiring Engkau sudah dalam koridor yang benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur untuk lawatan kebenaran firman-Mu. Meneraikan dengan Roh Kudus-Mu bisa bertumbuh dalam setiap hidup kami, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kami sudah berdoa, panjatkan surga doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Dia dengan benar. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yopi Mabikeri. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati baik dalam pelayanan dan pemberian perbuatan. Puji Tuhan, pada siang hari ini saatnya saya akan membuka ruang kesaksian. Kami saksikan untuk kemuliaan dan hormat
berada di hadapan jemaat Tuhan, hamba Tuhan, ini adalah sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Saya juga berterima kasih. Kasihan, Sawakil, keluarga besar Pembela Kasihan yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyaksikan dan memperkenalkan kehidupan saya. Nama saya Ibu Memahani, asal saya dari Sulawesi Utara, dari Kado. Dan 6 tahun yang lalu saya berangkat ke Medan. Saya diproses di sana. Saya SD 2 tahun lalu mengikuti sekolah kita tingkat 1 di sekolah kita Purbasari di Matang Siantar. Dan kemudian saya praktik di IPRI Maranatha. Dan puji Tuhan, karena rencana Tuhan di dalam kehidupan saya berada di tempat ini di IPRI Sudirman. Ya, saya bekerja di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kesaksian saya bagaimana pertolongan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya di dalam persoalan, di dalam sakit, di dalam kekurangan, Tuhan selalu menolong kehidupan saya. Oleh sebab itu sampai saat ini saya berkata Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Hanya dalam kehidupan saya, melainkan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ini menjadi kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati di sini. Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan kesaksian melalui pujian untuk menguatkan iman kita dan menambah kekuatan iman kita untuk lebih setia dan taat pada Tuhan. Kita mengaku
bersandar